Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Senang dan bahagia bisa berjumpa di dalam renungan harian hari ini. Oleh karena itu marilah kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 2 Korintus 4 ayat 11. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Harta rohani dalam bejana tanah. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Demikian firman Tuhan, supaya hidup Yesus juga nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Tema daripada gereja kita untuk bulan Mei ini, sukacita adalah sumber kekuatan. Sukacita adalah sumber kekuatan. Di dalam firman Tuhan untuk kita hari ini, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Kalau kita perhatikan firman Tuhan itu, terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Barang siapa yang menyayangkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang tidak menyayangkan nyawanya, dia akan memperolehnya. Dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi mari kita untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ketika penderitaan itu terus-menerus menerpa kita, karena Yesus. Karena Yesus, bukan karena kejahatan kita. Bukan karena kelalaian kita di dalam menjalankan tanggung jawab kita. Tetapi karena Yesus. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengasihi orang lain, tetapi akhirnya kita menerima banyak kecaman. Tuhan sudah mengatakan itu. Biarlah juga hidup Yesus nyata di dalam tubuh yang fana ini. Ketika kita berbuat baik di dalam Tuhan kepada sesama kita, tetapi kita harus menerima hal-hal yang tidak baik. Cemoohan yang menyakitkan hati. Maka dikatakan, biarlah hidup Yesus nyata di tubuh kita ini. Kita tidak menjadi semakin lemah, kita tidak menjadi semakin tidak punya gairah, tetapi semakin memancarkan damai sejahtera Tuhan. Memancarkan kelemah lembutan, memancarkan hikmat yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang lemah lembut, karena mereka lah yang mewarisi bumi. Kita melakukan itu tetapi masih menerima hal-hal yang tidak menyenangkan. Biarlah juga hidup Yesus, kesetiaan kita itu, kita ketika melaksanakan firman Tuhan itu, kita menderita tidak apa-apa. Karena upah mereka yang tetap setia, yang menderita karena kebenaran, upah mereka besar di surga. Mari bersukacita untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Sakit sedikit, tidak peduli, itu dikatakan di dalam lagu itu. Asalkan ya kita itu menyenangkan Tuhan, tidak apa-apa.
Semoga itu membuat dia bertobat. Tidak apa-apa sakit sedikit demi pertobatan mereka. Demi pengenalan mereka akan Tuhan Yesus. Jadilah garam dan terang dunia yang menerangi, yang menggarami. Sehingga ada damai, berbahagialah orang yang membawa damai. Kita lakukan itu setiap hari dengan segala kemungkinan akibat daripada itu. Percayalah di dalam Tuhan, orang-orang yang setia di dalam Tuhan akan selalu diberikan upah yang besar, akan selalu disertai oleh Tuhan dan akan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang sungguh baik. Di dalam kebaikan-Mu ya Tuhan, kami merasakan sukacita. Kami merasakan jaminan akan penyertaan-Mu di dalam hidup kami di dunia ini. Terlebih lagi Tuhan, kami memiliki jaminan akan beroleh kehidupan yang kekal. Karena firman-Mu menyatakan demikian. Setiap orang yang setia sampai akhir hidup mereka, kepada mereka akan diberikan mahkota kehidupan. Demikianlah Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu untuk setiap persoalan yang kami hadapi, setiap pergumulan yang kami hadapi saat ini, kesulitan-kesulitan, baik di dalam pendidikan, penghasilan setiap hari, baik di dalam mengajar anak-anak, menuntun mereka di jalan Tuhan, baik di dalam keturunan, di dalam pekerjaan, di setiap bidang kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terlebih Tuhan yang bergumul untuk sembuh dari sakit penyakit, biarlah dalam nama Yesus Kristus, setiap penyakit kami sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.